Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Puji berserta syukur marilah kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir dan berkumpul mengikuti webinar bersama guru besar dan pakar sesi 2 pada pagi hari ini. Salawat beriringkan salam, marilah kita bermohon kepada Allah agar salawat dan salam tersebut tercurahlah hendaknya kepada Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hantaran doa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat pengurus Mushola Al-Qalam FMIPA UNP, yang terhormat pembicara kita yang telah hadir pada pagi hari ini, Ibu Prof. Linda Azhar, dan hadirin yang berbahagia. Baiklah, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, angkah baiknya kita memulai dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Disempurnakan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Abdul Maulud. Pada Saudara Abdul dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفار عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أطعمتموهم فسدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء
النار تضاع الخرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Abdul. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi dapat menambah keberkahan dan kelancaran kegiatan webinar kita pada pagi hari ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, selanjutnya yaitu kata sambutan dari salah seorang pengurus Al-Qalam kepada Bapak Miftahul Khair PhD, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Ibu Profesor Dr. Minda Azhar selaku narasumber kita pada pagi hari ini, pada para ibu dosen dan juga bapak dosen baik dari MIPA maupun dari UNP yang hadir pada kesempatan pagi ini, kemudian para panitia dan juga pengurus Al-Qalam dan Fosia dalam kegiatan Ramadan di Kampus Biru. Dan hari ini kita akan melaksanakan webinar bersama guru besar dan pakar, dan kita masuk pada sesi kedua hari ini dengan menghadirkan ahli kimia. Pekan lalu kita dengan ahli biologi, sekarang dengan guru besar dalam bidang biokimia, dan dalam ini adalah kita berbahagia menyambut kedatangan Bu Profesor Dr. Minda Azhar. Bu Minda adalah ahli biokimia yang dimiliki oleh jurusan kimia UNP, dan juga UNP kita tentu saja secara umum ya, dan beliau sangat aktif dalam berbagai penelitian-penelitian terkait ini, dan tentunya beliau akan banyak mendapatkan hal-hal yang mungkin bisa menjadi ibrah bagi kita bersama ya, tentang kebesaran ciptaan Allah, bagaimana keagungan penciptaan ini dan keajaiban penciptaan ini, dan kita akan melihat dan mendengar, menyaksikan bersama nanti apa yang disampaikan oleh Bu Minda. Dan kepada para mahasiswa yang hadir ya, dan juga para hadirin semua, kita ada rekaman kegiatan kita ini yang kita hadirkan dalam rekaman di YouTube, sehingga bagian tidak bisa mengakses atau ingin menyebarkan materi webinar kita ini bisa melalui channel YouTube-nya Al-Qalam FMIPA UNP yang bisa diakses di YouTube nantinya. Demikian Bapak Ibu mahasiswa semuanya, kembali kami ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ibu Profesor Dr. Minda Azhar dan juga kepada para hadirin yang hadir pada pagi hari ini. Demikian dari kami atas nama pengurus Al-Qalam dan pengurus panitia acara ini, kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Miftahul Khair PhD yang telah memberikan kata sambutannya. Selanjutnya, langsung saja kita masuk ke sesi inti kita pada webinar pada pagi hari ini, yaitu penyampaian materi oleh Ibu Prof. Dr. Minda Azhar. Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu Pak Ibu.
Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabar Ibu hari ini Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Tegar. Alhamdulillah Bu. Mm, Kabarnya hari ini Ibu juga ada rapat jurusan ya Bu? Iya, ada rapat jurusan, tapi semuanya sepertinya dimudahkan Allah, Nak. Alhamdulillah bisa diselesaikan dengan baik. Ya. Baik Bu, sepertinya dari peserta webinar sudah tidak sabar untuk menyimak materi dari Ibu. Kepada Ibu dipersilahkan. Di mana pada pagi hari ini kita akan membahas yaitu dengan tema itu keajaiban penciptaan DNA. Kepada Ibu dipersilahkan. Ya, terima kasih Tegar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Miftah yang telah memberikan kesempatan untuk berbagi ilmu. Kemudian terima kasih kepada mahasiswa. Ini dosen juga ada, ini Bu Minora. Terima kasih telah hadir di sini. Saya sebenarnya agak keberatan disebut ahli biokimia Pak Miftah. Semakin kita mendalami alam ini atau mengikra alam ini, terasa bahwa banyak sekali kita yang tidak tahu gitu. Hanya secuil yang tahu gitu. Itu yang terasa. Di saat ada satu pertanyaan yang kita ingin cari jawabannya dan kita udah tahu jawabannya, ternyata timbul 5 pertanyaan baru. Begitu terus gitu. Jadi alam yang diciptakan Allah ini maha luas, maha besar. Hanya secuil baru yang bisa kita jawab gitu. Baiklah, mahasiswa Ibu yang hadir terutama di sini adalah mahasiswa. Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah bertemu, dan kemudian Allah mudahkan saya untuk membuat PPT-nya dan mengumpulkan materinya. Baiklah, Tegar, bisakah Ibu membagi share gitu, share PPT-nya? Ya, belum lagi kayaknya. Sekarang sudah bisa Bu. Saya coba ya. Belum juga. Pada share screen itu tekan multiple partisipan can share itu speaker ya. Lihat share screen, itu ada pilihan multiple, pilih multiple. Allow to multipin ini Pak. Sudah Bu. Sudah? Coba Ibu coba dulu ya. Belum juga. Belum juga, Tegar. Ya. Biar saya klik host dulu ya. Atau pindah host saja lah. Nah. Kembali ya. Iya. Sekarang udah bisa nih Bu pindah. Sekarang udah bisa. Ya. Sekarang udah bisa. Assalamualaikum Pak Dekan. Waalaikumsalam Bu Prof. Ya. Kita jam 10 juga ada rapat ya Bu Prof ya. Iya. Oke, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lanjut Bu Prof. Abisrah li sadri wa yassir li amri walul udatam min lisani yafqahu qauli. Semoga Allah mudahkan saya menyampaikan pesan-pesan yang ada di PPT ini sehingga mahasiswa itu mudah mencernanya, karena ini mungkin berbagai jurusan ya. Nah, sementara ini sangat spesifik, yang mudah-mudahan saya bisa menjelaskannya dengan baik. Baiklah, Ibu dan Bapak, mahasiswa Ibu dikasih judul oleh Pak Miftah itu DNA dan keajaibannya gitu. Oke, agak Ibu revisi sedikit ya. Kalau penciptaan itu agak lebih berat gitu ya, DNA dan keajaibannya. Ini akan kita kaitkan dengan makhluk hidup. Akan kita kaitkan dengan roh gitu. Jadi roh itu apa gitu ya? Kalau kita baca di Al-Qur'an ternyata Allah tidak memberi pengetahuan ke kita tentang roh gitu. Tetapi di saat kita meninggal berarti kita berpisah dengan roh gitu. Kita mati. DNA-nya gimana gitu ya. Nah, jadi kaitan ketiganya akan kita bahas. Nah, oleh sebab itulah saya tertarik untuk mempelajari biokimia. Itu sebenarnya gitu. Jadi ingin mengikra diri kita gitu ya.
Kalau orang biokimia atau kimia atau anak SMA juga udah familiar dengan ini ya, double helix gitu ya, DNA gitu, double helix. Sudah kenal kromosom, kita semua udah kenal kromosom kan udah belajar di SMA ya, di SMP udah sebut itu. Kemudian kromatin gitu di SMA. Nah, sekarang kita fokuskan ke DNA saja gitu, DNA. Jadi kalau DNA itu berpilin-pilin dia gitu kan, di pilinnya protein gitu kan, di apa? Kemudian berlipat lagi, akhirnya dia muat di dalam sel. Akhirnya dia kalau panjangnya luar biasa panjang, tadi nanti ada datanya mahasiswa Ibu. Akhirnya bisa dikepak dan masuk ke dalam inti sel, itu yang luar biasa. Apa sebenarnya yang kita mau lihat? Jadi untuk komunikasi kita antar kita gitu, antar ilmuwan kita memakai simbol gitu. A, T, G, G, A, hanya 4 gitu. Kalau bahasa pengograman 2 gitu, 0 dan 1. Tapi kalau bahasa DNA ini 4 huruf. A, T, G, A. Dengan 4 huruf ini sehingga berbeda gitu sequence-nya antar kita dan berbedalah makhluk hidupnya. Kalau saya analogkan sama dengan angka gitu, mahasiswa Ibu, angka itu ada 10 ya, ada 10. Setiap orang di muka bumi ini bisa punya HP. Bisa punya HP ya, nomor HP yang berbeda. Apa bedanya? Berarti sequence-nya yang berbeda gitu. Jenis angka dan sequence-nya yang berbeda. Nah, kalau DNA itu, DNA juga begitu. Nah, apa beda DNA kucing dengan DNA kita? Ya, sequence-nya yang berbeda. Apa beda DNA tanaman dengan DNA manusia? Ya, sequence-nya yang berbeda. Kalau begitu, sepanjang apakah sequence manusia dan seberapakah telah dipelajari manusia? Dan bagian manakah yang masih misteri? Nah, itu yang mau kita lihat gitu. Jadi sampai manakah perkembangan ilmu pengetahuan itu? Baik Nanda, ilmu itu akan menghidupkan jiwa. Jadi kalau kita membaca dan membaca terus, kita bersemangat gitu. Manusia itu siapa? Diciptakan bagaimana? Apa hubungannya DNA dengan makhluk hidup? Nah, jadi kita membaca terus sehingga hidup kita, sehingga jiwa kita menjadi hidup. Itu adalah dari Ali bin Abi Thalib. Ini yang saya bilang tadi, sequence angka gitu ya. Kalau saya sequence gini angka, saya yakin ini kita semua tahu makna dari angka ini. Berapa? Adakah nomor HP di sana? Pasti ada yang bisa jawab nih kan. Ada berapa buah nomor HP di sana? Ibu ada 3 gitu. Ada 2. Kok tahu? Ya karena ada 08 gitu ya. Nah, ada 28. Adakah nomor rumah di situ, nomor telepon rumah? Ibu ada, Bu. Ini 075 gitu ya, 075. Itu kode Padang atau kode apa? Nah, sequence DNA juga seperti itu. Sequence DNA seperti itu. Jadi kalau angka itu ada 10 angka, 10 macam, tapi sequence DNA hanya 4 huruf gitu. A, C, G, dan seterusnya. Nah, berapakah ukurannya? Jadi kita baca aja hurufnya ini, berarti ada 24 pasang dasa. Atau kita jadikan kilo adalah 0,24 kilo. Nah, berapakah ukuran DNA kita? Nanti akan kita lihat. Nah, ini untuk pendahuluan aja. Nah, ini ukurannya adalah 24 base pair atau 0,24 kilo basa. Nah, ini kita yang dari yang mudah dulu deh. Kata teori belajar Ausubel, kita belajar dari yang mudah dulu. Saya sengaja mengambil foto ini. Kenapa? Ikhlas gitu. Senyumnya ikhlas gitu. Jadi anak-anak kalau balita itu kelihatan ikhlasnya gitu kan. Tetapi ada yang menarik di sini. Yang menarik di sini rambutnya sama, senyumnya, giginya semuanya sama gitu. Kecuali bajunya ya, beda warna ya. Nah, beda warna. Ini namanya adalah fenotip, nampak luar gitu, nampak luar. Nampak luar ini ada kaitannya dengan nampak dalam gitu ya, dalam. Jadi genotip ya. Nah, genotip berarti ini fenotip gitu. Kita lihat gambar berikutnya. Rambutnya beda. Ya, rambutnya beda, keriting. Kalau ini juga senyumnya juga ikhlas loh, adik-adik. Senyumnya juga ikhlas ini. Kulitnya beda dari yang kembar tadi. Nah, bagaimana sequence DNA-nya? Samakah atau berbedakah? Bagaimanakah sequence DNA ini? Samakah atau berbedakah? Kita bisa kunjungi YouTube. Ini yang menyampaikan Ricardo Sabatini. Itu sequence genom manusia di print. Nah, ini dia printannya, enggak? Nah, ini printannya. Maka diambil beliau satu gitu. Apa kata beliau? Kita itu sesungguhnya sama dan identik.
Apa samanya? Manusia tuh punya sama-sama 2 tangan, sama-sama punya 2 telinga, punya 1 hidung, 1 mulut, gitu, 2 kaki. Berarti sekuen kita itu identik. Tetapi ada yang membedakan, misalnya warna mata, warna kulit, gitu ya. Bedanya hanya sedikit. Contoh, saya ambilkan sedikit. Ini diambil oleh Bapak tadi 1 buku aja. Isinya apa? Isinya di print ACGT itu aja. Nah, ini saya crop ini dari YouTube gitu ya, dari video tersebut. Ini isinya hanya 4 huruf itu aja dari halaman pertama sampai terakhir. Tetapi setiap buku itu ditandain ini kromosom keberapa gitu ya, ditandain gitu. Nah, ini adalah sekuen AGT, GAAT, ATA itu menentukan warna mata. Hanya 3 itu aja menentukan warna mata. Jadi kalau warna mata ada yang biru gitu ya, ada yang hitam, berarti sekuen ini yang berbeda. Hanya sedikit yang berbeda. Itu makanya kata beliau kita itu sebenarnya adalah identik gitu ya. Tapi paling mirip adalah sekembar yang tadi, gitu, sekembar yang tadi. Oke, kita lanjut. Nah, adik-adik semua, nah, mahasiswa ibu enggak mungkin data ini kita print semua penuh, di mana mau disimpan gitu ya, di mana mau disimpan data ini. Maka genom ini atau genom manusia itu disimpan di atau data-data sekuen DNA lainnya disimpan, salah satunya adalah di gene bank. Jadi apa yang kita perlukan aja kita print gitu dengan cara kita masukkan di sini gitu kan. Nah, jadi makanya informatika itu kepake di mana-mana. Jadi di biokimia itu sangat terpakai, menjadi ilmunya menjadi bioinformatika. Yang untuk sekuen misalnya pengkode insulin, nah bisa kita masukkan informasinya di sini, nanti sekuennya keluar. Jadi kita print sesuai yang diperlukan, karena nggak mungkin di print semua gitu ya, karena banyak banget gitu. Ini banyak banget ya. Oke, apa yang akan saya mau jelaskan pada kesempatan ini? Saya akan menjelaskan makhluk hidup itu sebenarnya apa, kemudian kaitan makhluk hidup itu dengan DNA. Nah, poin-poinnya adalah apakah beda benda mati dengan makhluk hidup, kemudian apakah makhluk hidup ditandai dengan adanya DNA, itu masih berupa pertanyaan. Kemudian apakah DNA, kemudian gimana orang menemukan DNA, berarti perkembangan ilmu pengetahuan gitu. Bagaimana struktur DNA dan bagaimana keajaiban DNA pada kehidupan. Saya akan menjelaskan poin-poin ini. Kita yang sederhana dulu, benda mati dengan makhluk hidup. Mobil Anda degerasi adalah benda mati. Tapi semut adalah makhluk hidup. Tanaman Anda adalah makhluk hidup. Berarti apa bedanya yang paling membedakan antara makhluk hidup dengan benda mati? Berarti makhluk hidup itu dapat berkembang biak. Gitu. Dapat berkembang biak. Oke, di dalam Al-Quran dikatakan ada kata hidup dan mati. Setelah saya baca itu ditemukan ada di 4 surat gitu. Yang pertama Ali Imran ayat 27, kemudian Al-An'am ayat 95, kemudian Yunus ayat 31, kemudian Arum ayat 19. Itu yang disampaikan sama gitu. Apa kata Allah? Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati. Dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Nah, ini apalah maksudnya? Akhirnya saya membaca tafsir gitu. Yang saya baca adalah tafsir Ibnu Katsir. Gitu. Saya baca maksudnya apa. Nah, di surah yang kedua, ayat 95, dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Masih kata-kata itu. Kemudian dalam surah ayat ketiga di surat Yunus, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Siapakah yang mengatur segala urusan? Kemudian di surah Arum juga begitu, dan dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Menghidupkan bumi sesudah mati. Nah, ini menghidupkan bumi sesudah mati. Makanya ini begitu sulit bagi saya, tapi yang tadi mengeluarkan yang hidup dari yang mati, itu saya baca tafsir, itu dicontohkan adalah telur mengeluarkan ayam. Ayam kemudian bertelur. Berarti telur benda mati. Berarti ayam adalah makhluk hidup. Dari tafsir tersebut. Korma ada bijinya. Biji benda mati. Biji akhirnya hidup jadi tanaman. Nah, siklusnya seperti itu. Dicontohkan seperti itu. Nah, kemudian manusia. Jika dia berpisah dengan rohnya, dia menjadi mati. Tetapi orang mati masih ada DNA-nya. Fir'aun juga sudah meninggal. Tetapi jasadnya ada. Berarti DNA-nya ada. Bisakah Fir'aun dikloning?
Mungkin ada yang bisa jawab iya atau tidak. Bisakah kambing di cloning? Itu cloning kambing sudah berhasil pada tahun 1997. Kemudian cloning manusia itu dikabarkan 2002, tapi saya tidak menemukan papernya. Tapi kalau Dolly sudah berhasil di cloning, berarti secara teoritis manusia pun bisa di cloning. Berarti secara teoritis bisa juga di cloning orang-orang yang sudah mati. Kenapa? Karena dia punya DNA. Karena dia punya DNA. DNA itu dipindahkan gitu ke dalam sel telur yang masih segar. Sel telur yang segar itu dikeluarkan isinya diganti dengan DNA tadi. Itu yang dilakukan pada Dolly. Itu yang dilakukan pada Dolly. Gitu. Dan akhirnya Dolly lahir. Gitu. Loh, Dolly kan udah meninggal, gitu kan? Kok hidup lagi? Jadi ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan di saat dikatakan hidup. Gitu. Di saat kita meninggal, berarti berpisah roh dengan jasad kita. Tapi di jasad itu ada DNA. Berarti roh itu apa? Nah, di jasad itu adalah mati, tidak hidup lagi. Nah, kita buka lagi Al-Quran. Di sana dikatakan bahwa Allah tidak memberikan pengetahuan itu tentang roh. Roh adalah alam gaib, sementara ilmu pengetahuan atau biokimia objeknya adalah alam nyata. Kita amati pakai ilmu, pakai 5 indera kita. Tetapi ada kaitan antara alam nyata dengan alam gaib. Gitu. Kaitan itu kadang-kadang kita tidak bisa menjelaskannya. Kita lanjutkan. Nah, ini biokimia. Ibu kimia berarti ilmu pengetahuan. Berarti objeknya adalah alam nyata. Alam yang bisa kita amati pakai 5 indera kita. Bukan pakai indera ke-6. Gitu ya. Biokimia adalah kimia dari kehidupan. Itu beberapa buku saya baca, yang bagian buku yang terakhir itu biokimia adalah studi kehidupan sampai tingkat molekuler. Jadi kalau orang mempelajari jantung, mempelajari darah, itu sampai mempelajari sel darah merah. Sampai mempelajari struktur sel darah merah. Sampai mempelajari proteinnya apa saja gitu. Kemudian ion pusatnya apa itu sampai seperti itu. Berarti biokimia itu adalah mempelajari kehidupan makhluk hidup ya sampai tingkat molekuler. Nah, di saat kita mempelajari sampai tingkat molekuler dan kita otak-atik tingkat molekuler tersebut, maka fenotip tadi bisa berubah gitu. Bisa berubah. Nah, tadi saya tanya tadi apakah beda makhluk hidup dengan benda mati? Berarti makhluk hidup bisa memperbanyak diri gitu ya. Tapi kalau mobil dalam garasi kemarin 1 ya besok 1 juga gitu kan. Tetap 1 karena dia benda mati. Oke, ini pengelompokan makhluk hidup. Waktu kita belajar di SMA dulu kita mengelompokkan 2, ada prokariot, ada eukariot. Kita sangat hafal sekali itu. Pro itu tidak punya inti, ya, gitu ya. Eukariot dia punya inti, gitu ya. Ilmu pengetahuan itu berkembang terus. Gitu. Prokariot itu sekarang dikelompokkan 2. Itu awalnya pada 19 critical